Kelas 3, tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 bersama Ustazah Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah hari ini? Semoga kabar hari ini antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, anak ustazah semua, antum semua sudah siap untuk belajar ya? Oke, materi kita hari ini adalah kita masih melanjutkan tema 5 tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca, pembelajaran ke-6 bersama Ustazah Nur Halimah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengenali makanan khas daerah Indonesia melalui festival. Yang kedua, membuat daftar jurnal kunjungan festival keberagaman daerah. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai pecahan. Yang keempat, menyusun informasi tentang keadaan cuaca menjadi sebuah kalimat. Pertama, kita akan mempelajari mengenali makanan khas daerah Indonesia melalui festival. Nah, ketika antum melihat gambar ini, apa yang terpikir oleh antum semua? Nah, ini adalah sebuah festival. Nah, di dalam buku tema, ini adalah festival makanan dicontohkan. Misalnya ini ada dari Minang, ada yang dari Jawa, dari Madura, dari Kalimantan, dan daerah-daerah provinsi lainnya. Nah, apa ya yang terbayangkan oleh antum semua kalau misalnya ada festival makanan di sini ya, misalnya festival dari daerah-daerah lain ke sekolah kita misalnya. Nah, tentu kita sangat tergiur ya dengan makanan-makanan khas setiap daerahnya, rasanya pengen mencicipi ya. Oke, nah selain kebudayaan, pola makanan atau kuliner Nusantara juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, yang kemudian mempengaruhi hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya, Madura banyak dikenal menghasilkan jagung. Alhasil, makanan pokok di daerah tersebut jadi menggunakan jagung. Nah, faktor budaya juga sangat mempengaruhi dalam pembentukan pola konsumsi. Nah, misalnya seperti rendang yang merupakan makanan klasik Minangkabau yang bukan hanya sekedar makanan, namun telah menjadi identitas budaya Minang yang mendunia. Jadi, seandainya antum pergi ke luar negeri nih, ada orang tersebut menanyakan, antum dari mana? Saya orang Minang. Oh, yang makanan khasnya rendang itu loh. Rendang tuh enak sekali ya. Nah, mesti orang luar itu udah tahu ya kalau rendang itu makanan orang Minang. Oke, nah ini dia ya, melihat fotonya aja kita, apalagi merasakannya ya, tentu harus dicoba ya bagi daerah-daerah yang lain. Nah, rendang bukan lagi sebatas makanan, tapi sudah mengglobal loh, dibuktikan ketika seseorang berpergian ke luar negeri atau daerah lain. Begitunya menyebut nama rendang akan identik dengan Padang atau Minang. Nah, rendang telah menjadi identitas budaya dan di semua tempat di tanah air maupun luar negeri. Nah, jadi kalau misalnya orang udah bilang orang Padang, orang Minang, nah mereka akan tahu kalau rendang ini adalah makanan khas kita. Nah, bagi antum yang hendak liburan, nggak cuma wisata alam aja ya yang harus dijelajah, tetapi kekayaan kuliner pun harus wajib dicicipi agar antum semua tidak ketinggalan bahwa setiap daerah itu memiliki ciri khas atau jenis makanannya tersendiri. Oke, selanjutnya setelah kita mengunjungi stand-stand tadi ya, nah kita lanjut membuat daftar jurnal kunjungan festival keberagaman daerah. Nah,
mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan, bukan? Nah, antum dapat mencicipi makanan yang dipamerkan, antum juga dapat mencari informasi tentang makanannya, informasi tentang keberagaman daerah Indonesia. Dan antum juga dapat mengenal keberagaman pakaian adat daerahnya, lagunya, musiknya, alat musiknya, pakaiannya, tariannya, suku, bahasa, dan banyak yang lainnya. Tentu dengan perbedaan kita itu kita tetap bersatu lah ya. Nah, yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand-stand pameran yang kita bacakan sebelumnya. Nah, yuk kita buat daftar hasil kunjungan pameran ke stand-stand pameran ya. Nah, ini ada kolomnya. Yang pertama ada nama stand. Yang kedua, jenis makanan. Yang ketiga, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang. Nah, Ustazah contohkan satu saja ya. Nah, misalnya pertama itu Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Nah, apa ya jenis makanan Sumatera Barat ini? Nah, tentunya gazebo ya, gazebo, rendang juga, dan pakaian adat Minang. Ya, ini ya untuk perempuan bundo kanduang ya. Bundo kanduang. Nah, pakaian bundo kanduang ya. Nggak asing lagi ya bagi kita ya. Dan informasi daerahnya, Sumbar beribu kota di Kota Padang ya. Sumbar beribu kota di Padang. Dan dekorasi penunjangnya apa ya? Nah, ini dekorasi penunjangnya ada gambar rumah gadang, ada jam gadang ya. Dan untuk selanjutnya bisa antum kerjakan di rumah ya. Untuk nomor satu, untuk kolom ini ya, kolom ini. Dan Ustazah tugaskan untuk antum semua untuk membuat 5 nama stand, boleh dari daerah mana saja, silakan antum cari ya, boleh tanya sama orang tua antum juga. Nah, nama standnya misalnya Madura, Jogja, dan lain sebagainya. Nah, banyaklah daerah-daerah yang lainnya yang bisa antum buat. Nah, silakan antum buat kolomnya seperti ini ya. Nah, saya tunggu ya tugasnya. Oke, selanjutnya. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan tentunya ya. Perbedaanlah yang membuat kita kaya. Kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat, kaya akan bahasa, kaya akan tari. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini adalah tugas kita bersama ya, agar kita tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika kita. Selanjutnya materi kita tentang mengidentifikasi nilai pecahan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari nilai pecahan itu apa ya. Nah, ini Ustazah contohkan langsung. Ini ada Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, jadi sudah ada ya. Nah, ini misalnya yang pertama ini ada 3 kotak ya, 3 kotak. Kita hitung pembilangnya dari yang berwarna ini, Dan untuk penyebut kita hitung semuanya. Ya, oke. Kita perhatikan yang pertama ini yang mana ya, nilai pecahannya yang pas. Nah, 2/3. 2/3. 2/3. 2/3 ya, 2/3. Nah, 2/3 ini ya, 2/3. Kita gabungkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya, ada B dan C, silakan B, C, dan D silakan antum kerjakan di rumah ya. Tugas antum untuk soal matematika silakan antum kerjakan ini ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Yang B, yang C, dan yang D. Saya tandakan ya supaya antum tahu. Nah, ini tugas antum di rumah. Silakan antum buat di buku tema di buku matematika antum ya. Oke, kita lanjut. Dari stand Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi
Warnai berdasarkan lambang bilang pecahan yang diketahui. Nah, ini ya. Ini dodolnya. Di sini ada nilainya 2/4. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kita 2/4. Nah, mari kita warnai. Ini misalnya kita Ustazah contohkan ya. Nah, ini 1. Ini yang 2-nya. Nah, begitu contohnya ya. Nah, untuk nomor yang B, silakan antum kerjakan di rumah. Untuk tugas antum juga ya. Dan ini yang A-nya contoh 2/4. Kita warnai, boleh antum ini antum warnai dengan pensil warna ya, atau dengan pensil juga boleh. 2/4. 2/4 bagian. Nah, ini nomor yang B ini antum kerjakan di rumah 3/5. 3/5 silakan antum kerjakan di buku tema. Di buku tulis antum maksud saja. Oke. Selanjutnya materi kita adalah menyusun informasi tentang keadaan cuaca menjadi sebuah kalimat. Nah, ini sedikit penggalannya ya. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Nah, dari penggalan tersebut, antum cari 5 kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca. Dan temukan pada bacaan yang sebelumnya. Pada bacaan ini ya. Nah, pada bacaan yang ini, silakan antum lihat itu ada informasi tentang keadaan cuaca. Dah, sudah antum temukan 5 kata tersebut? Nah, Ustazah contohkan misalnya kata mendung. Kata mendung, Ustazah buatkan satu kalimat. Hari ini cuaca mendung dan tak terasa terik matahari. Nah, ini contohnya ya. Nah, tugas antum yang ketiga adalah mencari kata dari penggalan yang Ustazah berikan tadi, yang ini ya. Dari yang ini, silakan antum buat 3 buah kalimat ya. 3 buah kalimat. Ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan semoga dapat antum pahami semua. Bagi antum yang masih belum mengerti ya, boleh diputar kembali videonya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang Ustazah berikan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Untuk antum semua, tetap semangat belajarnya di rumah, jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan tentunya jangan lupa belajar di rumah ya. Demikianlah Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.